dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan ayat 29-nya. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku, Yesus, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan tenang. Kalau kita baca Filipi pasal 2, Yesus Tuhan, tapi dia rendah hati, menanggalkan keilahiannya 100%. Dia sebagai manusia. Yang ahli Taurat kaum Farisi, yang nyalibin Tuhan Yesus ahli Taurat dan kaum Farisi, yang jago-jago Alkitab, yang hebat-hebat Alkitab, justru dia yang nyalibin. Salibkan. Tapi Yesus rendah hati. Karena kerendahan hatinya lah dia ditinggikan di bumi dan di surga. Dan Yesus ajarkan, satu-satunya mengajarkan karakter yang susah dilakukan adalah lemah lembut dan rendah hati. Amin. Orang yang suruh rendah hati susah. Kalau rendah hati, jangan diajarin, semangat ya kalau diajarin pengen tahu. Karena dia haus akan pengetahuan. Amin. Ditegur, dia diam. Dia evaluasi. Orang rendah hati mau belajar. Orang rendah hati biasanya lemah lembut. Orang sombong biasanya kasar. Dan ucapan dari mulutnya itu penuh hujat. Kalau kita baca 1 Samuel pasal 2 ayat 3. Orang yang sombong itu dari mulutnya keluar hujat, dakwaan, cacian, makian. Tapi Tuhan menyelidiki hati dan Tuhan menyintai tentang ini. Jadi orang yang sombong mudah tersinggung, arogan, mudah mengucapkan kata-kata kasar dari mulutnya. Ya kalau ini kebetulan ada yang seperti itu bertobat. Karena ini bertentangan dengan Tuhan dan kerajaan surga. Otak dan pikirannya ini egois. Kalau dia nggak suka, forget it. Dia forget it. Dan dia berani ngambil langkah sekalipun menyakiti. Dia nggak peduli, dia sakit hati. Amin. Maka kesombongan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Amin. Dan Tuhan hari ini ngajar buat saudara dan saya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan Tuhan memberikan jaminan, karena orang yang rendah hati adalah memiliki sifat karakter Tuhan. Amin. Dan orang yang rendah hati dan lemah lembut memiliki bukti. Coba Matius 5 pasal 5. Matius 5 pasal 5 kita baca. Ya, demikian firman Tuhan Yesus. Matius 5 pasal 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Karena orang yang lemah lembut tidak sombong, biasanya rendah hati, tidak mudah marah, nggak egois. Dia menikmati hari-harinya. Dia menikmati keberadaannya. Kalau dicaci maki, kalau sesuatu dia nggak sakit hati. Dan dia nggak merasakan saya lebih baik, saya lebih benar, saya lebih tahu. Setiap kejadian dia mau belajar. Dia senang dimurid. Dan dia nggak punya beban dengan orang lain. Jadi orang mau jahat seperti apa dia nggak punya beban. Dia jalani kehidupan. Jadi dia menikmati. Dan kalau dia berusaha, dia akan berhasil. Amin. Karena Tuhan katakan, yang menghalangi doa-doa adalah dosa-dosa. Jadi orang yang arogan dan menyakiti orang lain itu dosa. Orang yang gak peduli dengan orang lain itu dosa. Amin. Amin. Udah mulai paham. Ini harus diberitakan saudara. Kadang-kadang kita gak nyadar kita udah sombong, udah gak peduli.
udah nggak perlu belajar. Tapi walaupun udah melayani, udah Kristen, kan kasihan, jahat di hadapan Tuhan. Dan masanya pasti, kata Tuhan Yesus, aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Orang sombong pasti jahat. Perhatian, orang sombong pasti jahat, pasti nyakitin orang lain, pasti nyinggung orang lain. Ada pertanyaan dari beberapa jemaah. Pertanyaan begini, Pak, dia sombong, dia aku, dia gue, dia jahat, tapi doanya kok tetap dengan Tuhan. Saya bicara dengan saudara. Pertama, Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Siapapun yang mengucapkan kebenaran firman pasti digenapi, karena firman memiliki kuasa. Tapi kalau bicara tentang keselamatan, Pak, dia jahat, dia dosa, dia doain, dia bicarakan firman, tapi ada orang bisa sembuh juga, orang bisa sehat juga, bisa. Bukan karena dia yang mengucapkan, tetapi karena firman itu yang memiliki kuasa. Tapi apakah dia selamat? Belum tentu. Karena keselamatan adalah, Tuhan sudah katakan, selama dia jahat, aku sudah mengusir setan demi nama-Mu, Tuhan Yesus. Aku nyembuhin orang sakit demi nama-Mu, aku mengajar demi nama-Mu. Sampai di hadapan Tuhan, nyala, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Amin. Jadi sudah jelas ngerti ya. Jadi jangan nanya lagi, Pak, kenapa ada orang yang jahat, tapi kok doain, beritain firman, ada mukjizat. Firman dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan setia. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang pendusta, tapi Tuhan yang setia. Dan perkataannya, firman-Nya pasti digenapi. Dari mulut siapapun, kalau itu firman Tuhan, pasti digenapi. Tapi surga neraka tergantung pribadi masing-masing. Udah mulai apa? Saya bahas juga. Seseorang yang sombong tidak memiliki kasih. Jadi orang yang rendah hati, lemah lembut, pasti melindungi. Saudara nggak usah takut miskin. Orang yang rendah hati pasti banyak temannya. Orang yang rendah hati nggak mudah tersinggung, musuhnya sedikit. Paling jealous aja. Yang jealous pun dia nggak pusing. Dia nggak pernah ngurusin jealous. Jadi dia banyak temannya. Kalau ada kesulitan dan teman-temannya suka datang, bahkan bisa membantu. Dan dia pasti diberkati. Amin. Dan Tuhan mengenal mereka, orang yang rendah hati. Dan Tuhan memberkati karir, usaha, pekerjaan, dan masyarakat. Dan Tuhan akan berkarya kepada mereka dan mengutus orang-orang yang memberkati mereka. Amin. Baik, saya katakan sekali lagi, orang sombong tidak memiliki kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, 8, dan 9. Tuhan adalah kasih. Kalau sombong berarti sifat Lucifer, sifat iblis, sifat jahat. Jadi jangan main-main. Dianggap sombong itu, gue mah wajar sombong, gue punya. Sambil senyum. Ya. Tapi hari saudara ngerti, ternyata sombong itu bertentangan dengan Tuhan. Dan sombong itu dibenci Tuhan. Dan orang sombong tidak memiliki kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Berarti bertentangan dengan Tuhan. Saudara mau tahu tentang definisi kasih? Kita buka 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Ini akhirnya kena semua. Efek dari kesombongan luar biasa. 1 Korintus pasal 13 mulai ayat 1.
firman Tuhan Yesus tentang kasih. Dalam kasih gak sombong, pasti. Ayat 1 saya baca mulai. Ya, sampai ayat 10. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, perhatikan. Sekalipun aku bisa bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Saudara dikasih di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, orang sombong tidak diberkati. Amin. Perhatikan, orang sombong tidak diberkati. Saya pernah menguji diri saya sendiri, saudara, tentang kesombongan. Saya menyiapkan sesuatu, saya mau berikan kepada orang yang nggak punya. Dia nggak punya. Saya mau kasih dia, karena supaya dia terberkati. Sebelum saya memberikan itu, tiba-tiba ada kata-kata yang tidak enak didengar. Dia tetap sombong. Dia egois. Dia merasa tinggi. Dan dia nggak mau tahu mengucapkan kata-kata itu jadi orang lain nggak penting. Akhirnya kita memberi, rasanya berat sekali. Apa Tuhan gak ngizinin atau apa? Saudara boleh pikir, kalau ada yang jahat, kalau orang miskin apa kita senang bantu, orang lemah kita senang bantu. Tetapi kalau sifatnya jahat, mulutnya nggak dijaga, dan sangat arogan, mau ngasih nggak jadi, balik lagi, lebih baik kasih orang lain. Di sini kita definisikan orang yang arogan, orang yang sombong, dia nggak sadar. Walaupun dia dalam keadaan tidak punya, tapi karena dirinya adalah tinggi, dia angkuh, tetap angkuh. Akhirnya berkat mundur terakhir. Amin. Karena sombong dibenci Tuhan, dan Tuhan kadang-kadang, ya karena Tuhan gak suka dengan orang sombong, maka Tuhan katakan orang akan menangis melihat nasib. Itu pasti karena sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dan kalau ini tidak disadari sama mereka, kasihan mereka. Mereka tidak akan bahagia. Mungkin karakter ini kita nggak pernah bahas, padahal ini penting banget. Didik anak-anak dari kecil sampai dewasa supaya jangan arogan, supaya jangan egois, jangan mentingin diri sendiri. Kalau orang sombong coba aja, kalau ada salah satu keluarga kita yang sombong, dinasihatin ya, kirim pendeta, kirim siapa aja nggak pernah dilihat, cuek aja. Dia nggak sadar, dan ini harus pelepasan, harus kasih pengertian, dan harus dia datang kepada Tuhan. Kalau nggak nasibnya nggak pernah berubah. Semakin lama
semakin parah, semakin buruk. Yang terakhir saya bacakan Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ini yang terakhir. Silakan pemain musik, worship leader sedang main ke atas. Habakuk pasal 2. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Sedangkan pemain musik worship leader. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ayat 1 sampai 5. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, perhatikan, membusungkan dada bukan begini. Is my way. Ini jalan. Ya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, perhatikan. Orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Saya lanjutkan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat 5. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak tetapi tidak akan tetap ada. Perhatikan. Orang sombong biasanya banyak gaya, melagak. Tuhan nangis tahu lihat orang sombong. Kenapa? Akhir dari kehidupannya sangat menyedihkan. Udah bekerja, bertobat, hidup benar, rendah hati, gak mau, susah. Melagak. Dengan angkuhnya dia konsep dirinya sendiri. It's my way. Ini jalan. Gitu. Jadi orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi dia tidak akan tetap ada. Perhatikan. Dia nggak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Perhatikan. Dia mencari banyak hubungan, tapi semua yang dikerjakannya gak akan ada hasil. Karena Tuhan tidak berkenan kepadanya. Capek. Amin. Baik, kita mari satu berdoa. Siapapun saudara, jika hari ini saudara memiliki kesombongan, egois,